Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tia Nurlita, NIM 211111030 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 1A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Sejarah Al-Quran. Di sini saya akan memaparkan tentang materi sejarah turunnya Al-Quran. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Pengertian Nuzulul Quran. Dipandang dari segi bahasa, nuzul berasal dari bahasa Arab yang berarti turun. Diungkapkan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah itu memberi peringatan turun dari atas ke bawah, yaitu dari langit ke bumi. Tahap-tahapan turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah Lauh Mahfuz. Pada dasarnya Al-Quran diturunkan dalam 3 fase. Pada tahap pertama, Allah menurunkan Al-Quran ke Lauh Mahfuz. Kitab suci ini diturunkan ke sana secara keseluruhan. Dalilnya adalah surat Al-Buruj ayat 21-22, yang artinya, bahkan yang didustakan, mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Jumhur ulama biasa mengartikan Lauh Mahfuz sebagai kitab atau piranti keras raksasa yang menyimpan segala data atau cetak biru mengenai segala peristiwa yang terjadi sejak zaman azali hingga kiamat. Yang kedua adalah Baitul Izzah. Fase ini merupakan kelanjutan dari fase sebelumnya. Setelah di Lauh Mahfuz, Al-Quran secara utuh diturunkan ke Baitul Izzah, yakni langit dunia. Ini terjadi pada bulan yang suci. Ulama-ulama menyatakan momen turunnya Al-Quran itu berlangsung pada malam Lailatul Qadar, yaitu Jumat tanggal 17 Ramadan. Al-Quran tersimpan di Lauh Mahfuz, setelah itu diturunkan melalui 2 tahap, yakni 1. Al-Quran turun sekaligus, 2. Al-Quran turun berangsur-angsur. Pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama kemudian dipegang oleh jumhur ulama, bahwa turunnya Al-Quran sekaligus ialah turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikat bahwa betapa besar masalah ini. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang mengiringi beliau sejak diutus hingga wafatnya. Selama 13 tahun beliau tinggal di Mekah dan selama itu pula wahyu diturunkan kepadanya. Sesudah hijrah beliau hingga tinggal di Madinah selama 10 tahun. Beliau wafat di usia 63 tahun. Pendapat ini berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Yang ketiga yaitu sampai kepada Nabi. Akhirnya tibalah pada fase terakhir. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya kitabullah ini terjadi secara berangsur-angsur, yakni pada kurun waktu sekitar 23 tahun. Dalil terkait hal ini adalah surat Asy-Syu'ara ayat 193-195. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang sangat mengagetkan sekaligus mengembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW dalam menerimanya sangatlah berat karena diturunkan lewat perantara malaikat Jibril, sosok yang membuat Nabi SAW ketakutan. Saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut, Rasulullah juga merasa keberatan karena tidak bisa melakukan apa yang diminta malaikat Jibril. Tetapi setelah berkali-kali malaikat Jibril mengulang, akhirnya Rasulullah SAW dapat menerimanya. Begitupun saat menerima ayat-ayat yang lain. Rasulullah selalu merasa ketakutan dengan segala sesuatu yang mengiringi ayat-ayat tersebut. Cara Al-Quran diturunkan. Adapun cara-cara Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah dengan bermacam-macam cara dan keadaan. Di antaranya, 1. Malaikat mewahyukan Al-Quran ke dalam hatinya. Dalam hal ini, Rasulullah tidak melakukan sesuatu apapun. Beliau hanya merasakan bahwa wahyu Al-Quran sudah berada di dalam kalbunya.
Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW berupa seorang lelaki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga beliau mengetahui dan hafal benar akan kata-kata itu. Yang ketiga, wahyu datang kepadanya seperti gemerincing lonceng. Yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Rasulullah SAW tidak berupa seorang laki-laki, namun merupakan wujud aslinya. Periode turunnya Al-Quran. Turunnya seluruh ayat-ayat Al-Quran memakan waktu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Masa tersebut terbagi menjadi 2 periode, yaitu 1. Masa sebelum hijrah, yaitu ketika Rasulullah masih tinggal di Mekah. Semua surat maupun ayat yang turun pada masa periode itu disebut dengan istilah surat-surat atau ayat-ayat Makkiyah. Yang kedua, masa sesudah hijrah, yaitu setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Semua surat maupun ayat yang turun dalam periode ini disebut dengan istilah surat-surat atau ayat-ayat Madaniyah. Wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi ialah ayat 1 sampai dengan 5 dari surat Al-Alaq pada waktu Nabi sedang berada di Gua Hira. Sedangkan wahyu yang terakhir yang diterima Nabi adalah surat Al-Maidah ayat 3. Pada waktu itu Nabi sedang wukuf di Arafah melakukan haji wada pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah 7 Maret 632 Masehi. Bukti keautentikan Al-Quran. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah dengan cara dihafal dalam dada, yang kemudian pada masa sahabat disatukan menjadi sebuah mushaf yang hingga saat ini masih terjaga keaslian dan keautentikannya. Bukti-bukti keautentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya, yaitu keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya, dengan sinonimnya, dengan jumlah kata yang menunjukkan pada akibatnya, dengan kata penyebabnya. Dari segi kemukjizatannya, yaitu segi isi dan kandungan Al-Quran, dan segi bahasa Al-Quran. Dari segi sejarah, yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur lebih dari 20 tahun. Kemudian baru pada masa Utsman bin Affan, tersusun pembukuan Al-Quran standar dalam rangka menjaga autentitas Al-Quran sekaligus mereduksi dan mengantisipasi konflik internal secara qiraat pada masa itu. Sejak itu, umat Islam dalam membaca Al-Quran berpegang pada bentuk bacaan yang sesuai dengan Mushaf Utsmani. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan Al-Quran. Al-Quran autentik atau asli dari Allah, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Hal ini sudah dimuat dalam Al-Quran surat Al-Yunus ayat 32, yang artinya tidaklah mungkin Al-Quran dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya, yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, kita harus semakin yakin bahwa Al-Quran adalah kitab yang diberikan kepada manusia sebagai pedoman hidup bagi mereka yang mempelajarinya. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.